said it's easy to figure you out if I can have you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 2 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sosiologi mengenai ketimpangan sosial. Menurut Budi Winarno, ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang, yang biasanya mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota bisa terlihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih masif dan cepat dibandingkan di desa. Yang kedua, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah juga menjadi bentuk ketimpangan sosial yang kerap terjadi. Di ketimpangan antar golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Misalnya, akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangat berbeda. Masyarakat kelas atas memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan masyarakat kelas bawah. Selanjutnya, bentuk ketimpangan yang terakhir adalah ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset yang tidak merata terjadi karena pendistribusiannya hanya terpusat di perkotaan saja, sementara di daerah-daerah biasanya sangat tertinggal. Misalnya, pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di desa. Selain pengertian dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial, kamu perlu mengetahui faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya, ketimpangan sosial terjadi bukan karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapat pekerjaan tersebut. Sekian dari kelompok 2 tentang materi ketimpangan sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.